Assalamualaikum Sobat Podcast. Selamat datang di podcast perdana saya. Nama saya Syukran dan jurusan saya adalah Ekonomi Syariah. Nah, kali ini kita akan membahas tuntas terkait milenial membangun negeri. Dan hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu dari Sajak Sirama dan Cerkala English One YIN Langsa. Oke, sebelumnya apa kabar nih Mbak Nanda dan Mas Aji? Halo semuanya, kabar saya baik banget nih. Untuk Bang Syukron sendiri gimana kabarnya? Kabar aku baik, Ji. Kalau kan Anda sendiri gimana? Kalau nanya kabar sih ini kabar kesehatan ya. Kalau kabar yang lainnya, wah, belum tahu gimana. Nah, buat Aji, apa nih kesibukannya? Oh, kalau nanya kesibukan Bang ya, untuk pribadi aku sendiri sih, aku kan masih semester 4 ya di jurusan Bahasa Inggris. Nah, kalau untuk di dalam CF itu lumayan banyak sih kesibukannya. Untuk program sekarang aja belum rampung, belum selesai, baru 2 kali pertemuan dari 6 pertemuan itu ada International Online Learning Classes kan. Nah, itu sih untuk kesibukan sekarang ini. Wah, Aji super sibuk ya. Kalau kan Anda gimana? Wah, bener banget nih, Aji super sibuk. Tapi kalau sibuk itu ya harus diprioritaskan. Nah, kalau Nanda sendiri nih, di semester 8 ini kegiatannya ya tahulah ya kan. Lagi sibuk skripsi juga, lagi sibuk ngonten di podcast Sajak Sirama. Dan yang paling prioritas saat ini adalah lagi ikut lomba juga nih, Bang Syukron. Baik, sekarang kan kita membahas tentang milenial membangun. Menurut Anda sendiri, apa sih itu milenial? Milenial, kalau bicara milenial tuh luar biasa sekali. Nah, kalau misalnya kita lihat dari pengertian milenial sendiri, milenial itu adalah orang-orang yang lahir pada tahun 1980 sampai dengan 1990. Dan kalau misalnya dikategorikan ya kita ini adalah orang-orang milenial nih, Bang Syukron. Wah, luar biasa nih dari Anda. Kalau menurut Aji sendiri gimana nih? Kalau menurut aku sendiri Bang ya, milenial itu kan yang untuk sekarang ini 2021 jadi lebih terkhusus ke pemuda-pemuda yang lahirnya tahun 1997 sampai 1999. Nah, itu pemuda-pemuda milenial yang harus lebih produktif dalam membangun negeri. Nah, kita di sini kan termasuk kaum milenial nih. Jadi apa sih peran Aji dalam membangun negeri sesuai dengan tema kita di podcast kali ini? Nah, kalau untuk sekarang ini aku kan Bang kan punya Cerkala English One. Nah, di Cerkala English One itu untuk kegiatan yang sekarang ini bahkan itu termasuk kaum milenial yang membangun negeri. Nah, di sini kami membuat International Online Learning Classes. Di situ adalah pembelajaran tentang materi-materi bahasa Inggris yang langsung diajarkan oleh native speaker dari luar negeri. Walaupun hanya lewat via Zoom ya, kita nggak bisa langsung tatap muka, yaitu termasuk langkah ke depan lah untuk membangun negeri. Wah, nampaknya itu program unggulan dari CF ya. Oh ya, selain program unggulan seperti kelas internasional itu, apa sih program-program lain dari CF? Kalau untuk CF ya, itu lebih ke promosi-promosi anak-anak bahasa Inggris di ruang lingkup YIN Langsa yang kurang terpush oleh kampus supaya dia pun punya semangat untuk membangun bahasa Inggrisnya lebih lagi gitu. Wah, keren banget nih kok untuk CF sendiri ya. Kalau boleh tahu nih, kapan sih terbentuknya CF itu? Kalau untuk terbentuknya CF ya, itu tanggal 2 Februari tahun 2020. Nah, penggagas utamanya itu ada Mr. Unul. Mr. Unul katanya udah pernah main di podcast ini bersama Sajak Sirama ya kan. Lumayan kreatif dia orangnya. Dia juga menyarankan dan merangkul saya dan beberapa teman-teman gitu untuk membangun Cerkala English One ini. Nah, itulah yang bertujuan sebagai suatu wadah untuk mempromosikan bahasa Inggrisnya anak YIN Langsa. Kalau boleh tahu, apa sih hal-hal yang mendasari terbentuknya CF ini? Hal-hal yang mendasari Bang ya.
Kalau untuk hal-hal yang mendasari itu kami lebih ke ngelihat mahasiswa-mahasiswa YIN Langsa yang hanya mempublikasikan bahasa Inggris itu ya melalui prodi bahasa Inggris. Tapi nggak seluruh prodi di YIN Langsa itu. Padahal kan mahasiswa-mahasiswa YIN Langsa bukan hanya prodi bahasa Inggris yang bisa berbahasa Inggris. Nah, disitulah kami kumpulkan mereka semua untuk kami publish bahasa Inggrisnya. Itu aja sih. CF ini udah terbentuk setahun lebih, dan apa sih kendala-kendala yang dihadapi oleh CF selama berjalan? Untuk kendala itu ya pasti ada bang ya. Layaknya pohon tinggi pasti banyak angin yang menerpanya. Tergantung kita itu harus kuat di akar atau batangnya gitu. Nah jadi kalau untuk kendala-kendala itu pasti banyak yang ya kayak gitulah menggunjing, yang bilang si F ini kayak gini, si F ini kayak gini. Cuman kami sih lebih ke fokus pada tujuan si F aja. Kami nggak pedulikan kata-kata mereka, dan mereka pun ya seperti itulah. Kita pun nggak bisa kan buat sudut pandang mereka itu supaya baik ke kita. Ya kita terima aja dan kita lakukan aja yang terbaik supaya mereka tahu CF ini seperti apa gitu. Oke, untuk CF sendiri, apa sih program yang sudah dilakukan dan program yang bakalan dilakukan untuk kedepannya? Untuk yang sudah dilakukan itu kami banyak di YouTube Curcala English Fund itu ada video-video pembelajaran tentang bahasa Inggris. Di situ ada, cek aja YouTube-nya Curcala English Fund, itu ada banyak kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan. Dan untuk kedepannya itu kami bakalan buat webinar itu sebagai program tetapnya CF. Dan ada beberapa program-program lain yang cukup pemirsa nantikan aja lah. Saya nggak bisa katakan semuanya kan gitu. Berarti kalau bisa saya tarik kesimpulan bahwasanya CF ini atau Curcala English Fund ini adalah suatu wadah atau komunitas yang terbentuk dan menjadi pemantik-pemantik kebaikan untuk pendidikan bahasa Inggris itu sendiri, dan khususnya untuk YIN Langsa. Berarti CF ini salah satunya orang-orang atau pemuda-pemuda yang membangun negeri ya. Ya mudah-mudahan begitulah teman-teman. Kami sih hanya bisa berjuang mencoba untuk menjadi generasi terbaik dari bangsa Indonesia ini gitu. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa juga, tak kalah dengan CF, yaitu dari Sajak Sirama, Kak Nanda sebagai pemateri. Duh, apa namanya? Lupa saya. perdana ya nih kayaknya. Iya. Nggak masalah. Oke. Gimana nih kabarnya Bang Syukron nih? Alhamdulillah sangat luar biasa. Kak Nanda sendiri gimana Kak? Alhamdulillah. Nah, temanya milenial membangun negeri. Wah, luar biasa juga ya nih. Ini adalah podcast KPM nih Bang Syukron. Iya Kak. Nah, apa nih yang mau ditanyakan nih? Sesuai dengan tema Kak. Jadi kita tema hari ini adalah milenial membangun negeri. Jadi saya mau tanya dulu, Sajak Sirama itu apa sih Kak? Saya penasaran dari kemarin-kemarin nih Kak. Sajak Sirama. Nona mau sapa-sapa juga nih Sobat Sima ya. Sima itu panggilan dari Sobat Sajak Sirama. Nah, halo teman-teman. Aduh, di sini kita ngobrol-ngobrol santai sama Bang Syukron nih di podcast perdananya. Kalau misalnya tanya, apa sih Kak itu Sajak Sirama? Sajak Sirama itu sebenarnya sebuah platform podcast. Kalau misalnya ditanya filosofi namanya, iya sajak. Kalau misalnya orang bahasa Indonesia tuh sajak itu artinya narasi. Narasi sirama. Kalau si itu tambahan rama. Kalau misalnya kita diksi ya, ungkapan kata yang berbeda gitu, maksudnya sama tapi ya berbeda gitu. Orang taunya ini, misalnya kupu-kupu. Sebenarnya diksinya itu sebenarnya rama. Jadi kalau misalnya dikaitkan sajak sirama itu adalah narasi perjalanan hidup seseorang yang ingin bahagia, bertemu dan berproses bersama. Kenapa berproses? Karena kupu-kupu itu kan bermetamorfosis ya teman-teman. Jadi ya dari hal yang menjijikkan gitu ya kan, dari ulat hingga dia jadi sosok yang indah. Sajak Sirama tuh begitu, jadi berproses hingga jadi orang yang sukses mudah-mudahan ya, amin. Amin.
Gitu sih Bang Syukran, filosofi nama Sajak Sirama. Dan saya bukan juga saya juga penasaran nih Kak sama yang namanya logonya Kak. Logonya Oke, logo. kaktus ya. Iya, kaktus. Kenapa dipilih kaktus dan tolong dijelaskan nih. Kaktus sebelum corona hadir gitu kan. Corona. Jadi podcast ini datang dan terbentuk karena adanya COVID-19 nih yang teman-teman pasti udah tahu lah. Jadi dari kegabutan yang alhamdulillah akhirnya jadi sebuah prestasi. Kalau misalnya apa tuh Kak logonya kok kaktus ya? Karena saat corona jualan kaktus. Dan bagi Nanda sendiri kaktus itu adalah sosok yang kuat. Kenapa? Karena dia itu bisa tahan di panas walaupun dia nggak ada sumber air yang banyak tapi dia tetap bertahan. Dan dia punya duri-duri. Nah, duri itu bagaikan, kalau Nanda ibaratkan tuh bagaikan jilbab bagi perempuan. Jadi Sajak Sirama itu menggambarkan sosok dari Nanda itu sendiri. Namanya itu Faye, diangkat dari nama sendiri Ananda Feloni. Jadi Faye, jadi kalau misalnya ngomong sama orang, kan orang nggak suka tuh, seperti menggurui lah. Kalau misalnya, ayo teman-teman, ataupun melakukan kebaikan. Tapi kita kaitkan dengan sosok karakter. Seolah-olah dia tuh ngomong sama teman-teman, teman-teman, yuk berbuat baik. Tapi tanpa harus kita yang ngomong, padahal kan itu hasil karya kita. Karena orang itu tidak mau digurui. Jadi kenapa adanya logo itu? Karena menggambarkan itulah Nanda dan dia adalah sosok yang mewakili perasaan Nanda. Jadi kalau sedih, dia yang ngomong gitu. Padahal ya memang itu perasaan kita gitu. Kalau untuk Sajak Sirama sendiri kapan sih terbentuknya Kak? Terbentuknya di tahun 2020, tepatnya pada tanggal 4 Juli 2020. Itu sih Bang Syukran. Berarti untuk tahunnya sendiri sama ya sama si F itu? Iya benar, sama 2020 ya. Sama-sama 2020 ya. Wah, luar biasa milenial ini, baru-baru terbentuk sudah wow ya kan? Alhamdulillah. Nah, kalau untuk hal yang mendasari terbentuknya Sajak Sirama itu sendiri apa sih Kak? Hal yang mendasari berawal dari keresahan sama diri sendiri sih sebenarnya, nggak ada sangkut paut dengan orang lain. Keresahannya tentang aku mau ngomong depan orang tapi nggak pede nih, ataupun nggak ada wadah yang gimana sih mau mentransfer ilmu. Kalau misalnya kita tuh pengen ngomong sama orang dan pengen memperbaiki public speaking. Dan saat itu 2020 hadirnya platform baru dan saat ini memang lagi-lagi boomingnya yaitu podcast. Podcast ini adalah sebuah konten audio, jadi nggak ada gambarnya, cuman suara aja nih, kayak kita ngomong nih nggak ada gambar kita nih, tapi orang bisa mendengarkan dan merasakan atmosfer yang luar biasa dari semangat kita sebagai milenial membangun negeri, Bang Syukran. Nah, kalau untuk program-program sendiri nih, apa sih program-program yang ada di Sajak Sirama Kak? Kalau program yang udah dijalani itu kayak kita buat webinar mandiri ya, tidak ada sangkut paut dengan kampus, tapi memang buat sendiri di rumah teman dengan fasilitas diberikan sama teman, itu kita buat webinar. Selanjutnya kita buat kelas-kelas podcast yang basic-basic sekali karena ya ilmu yang ada di Nanda juga nggak terlalu banyak. Namun dari hasil Nanda pelajari, Nanda pengen juga sharing kepada teman-teman. Jadi adanya kelas podcast. Nah yang sekarang ini sih pengen buat adalah lomba nih, Bang Syukron. Lomba, mau tau nggak lomba apa? Apa tuh Kak? Penasaran ya dia? Belum dipublish, tapi memang ini rencana Nanda adalah kerjasama sama Humas IAIN Langsa. Wah, berarti acaranya masih coming soon ya Kak? Masih ya, akan segera? Akan segera. Jadi tunggu aja ya teman-teman. Ya. Ini bocoran nih hanya di podcastnya Syukron ya Kak. Berarti nih Kak, kalau Syukron bisa tarik kesimpulan nih, berarti setiap orang atau setiap insan di dunia ini bisa menciptakan sesuatu hal atau karyanya masing-masing tanpa memandang apapun itu, karena semua orang itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Semua orang itu unik dengan caranya sendiri. Bener banget Bang Syukron, semua orang itu unik dengan karyanya dia sendiri. Yang penting kalau berkarya ini adalah harus cinta dulu karyanya sendiri. Jangan pernah membanding-bandingkan, karyaku jelek nih, ya udahlah nggak usah. Padahal hal yang sederhana ternyata memberikan impact yang luar biasa nih buat orang lain.
terutama di Sajak Sirama, mudah-mudahan juga begitu ya nih. Ya, terakhir nih, pertanyaan untuk terakhir. Harapan untuk pendengar podcast ini, kata-kata terakhir dari Kak Nanda dan Mas Aji gimana sih? Oke, berarti Nanda dulu ya. Boleh. Kalau Nanda sendiri, kalau bisa sesuai dengan tema kita ya, kita balik lagi ke tema milenial membangun negeri. Artinya kita harus bergerak, harus membuat gebrakan nih baru dari diri kita sendiri. Jadi nggak perlu ngajak-ngajak orang dulu nih, ayo berbuat baik misalnya. Tapi kita dulu nih jadi role modelnya, jadi contohnya dulu, baru dengan itu kita mudah mengajak orang lain sama-sama membangun negeri ini menjadi negeri yang luar biasa dengan milenial yang berkualitas, Bang Syukron. Kalau untuk Aji sendiri nih, apa sih harapannya? Harapan untuk milenial membangun negeri ya. Harapannya untuk kaum milenial nih, cobalah untuk lebih produktif, lebih kritis terhadap apa-apa saja sih kekurangan dari bangsa Indonesia ini, dan kita coba untuk menutupi kekurangan-kekurangan itu dan membangun jiwa-jiwa milenial kita, jiwa-jiwa produktif kita. Apalagi kita sebagai mahasiswa kan, yaitu udah harus dituntut lebih kreatif, lebih inovatif, pokoknya lebih lah dari orang-orang yang berada di luar sana. Bukan kita menjengkali mereka, tapi kita seharusnya lebih dari mereka. Berarti kesimpulan terakhir adalah kita membangun negeri ini dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Dari kita untuk kita. Tak terasa waktu sudah menunjukkan 15 menit kita bersama. Terima kasih kepada Mbak Nanda dan Mas Haji untuk hadir di podcast perdana saya kali ini. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum.